Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma rabbana kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'illahi shamad. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tema tentang syariat Ramadan atau syariat puasa Ramadan bagaimana diminta oleh pengurus pondok pesantren. Tapi sebelumnya saya kira mari kita bersama-sama menumbuhkan kebahagiaan menyambut Ramadan walaupun di tengah keprihatinan pandemi COVID-19 ini kita tetap merasa senang dan semoga kita termasuk dalam hadis Rasul dalam walaupun tidak tahu kualitasnya tapi untuk fadhilul amal kita pakai, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang dengan datangnya Ramadan maka Allah mengharamkan jasadnya di neraka sebagaimana disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin. Maka semoga kita bisa menumbuhkan kegembiraan. Dengan demikian kita akan terhindar dari api neraka. Amin Allahumma amin. Tema kali ini tadi disebutkan di awal, syariat puasa Ramadan. Dalam bahasa Arab, syariat itu berarti jamak muannats salim, mufradnya ialah syariah yang berarti jalan. Bisa disederhanakan bahwa syariah atau syariat itu ialah jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita, atau bisa dikatakan sebagai tuntunan atau pedoman yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, tujuan hidup, yaitu mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Nah, syariat ini diwujudkan dalam berbagai nas, baik Al-Quran maupun hadis. Jadi sifatnya masih umum, bisa nanti menyangkut bidang akidah, bisa menyangkut bidang ibadah, dan juga bisa menyangkut bidang akhlak. Nah, yang kita bahas ini adalah bidang ibadah, maka nanti ada sisi syariatnya, dan yang kemudian lebih lanjut syariat dalam bidang ibadah ini dijabarkan di dalam fikih. Nah, pertama, syariat Ramadan kita mengingat sejarahnya bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah sebagai syariat Islam mula-mula ialah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Dan walaupun sesungguhnya umat-umat yang terdahulu pun sudah diberi syariat ini, sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi umat yang terdahulu pun sudah mendapatkan syariat puasa, tetapi bedanya bukan kewajiban puasa Ramadan. Maka khusus kita umat Islam ini adalah satu kehormatan, satu keistimewaan bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Ramadan. Dasar pensyariatannya bisa juga kita lihat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Jadi siapa yang menyaksikan masuknya Ramadan maka hendaklah ia berpuasa. Ini adalah fi'il yang mengandung perintah, yang perintah ini kemudian dimaknai sebagai sebuah kewajiban. Kemudian ditambah dalam hadis Rasul, salah satunya ialah bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan, yang kemudian dikenal sebagai rukun Islam. Maka ini jelas
itulah secara singkat dari sisi syariah. Sekarang kita masuk dalam sisi fikih. Syariah ini kemudian dalam bidang ibadah dijabarkan di dalam ilmu fikih. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Secara bahasa fikih ialah pemahaman. Syar'an secara syariat menurut Imam Syafi'i al-fiqhu al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, ini ada beberapa unsur ya. Satu adalah ilmu. Nah, ilmu ini artinya adalah hasil karya atau hasil pemikiran manusia, bukan wahyu. Ini maka nanti fikih itu adalah produk atau hasil pemikiran manusia. Sifatnya relatif, tidak absolut karena dia bukan syariat, dia bukan wahyu. Ilmu tentang hukum-hukum syariat ini artinya bukan hukum-hukum yang lain, bukan hukum ekonomi, hukum logika, hukum matematika dan sebagainya. Tapi hukum syariat. Jadi bisa dikatakan fikih ini adalah pemahaman atas hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan, karena nanti kalau bicara keyakinan itu adalah ilmu kalam atau akidah. Kalau bicara soal bagaimana tabiat atau karakter itu adalah di ilmu akhlak. Jadi ini dibatasi pada perbuatan, walaupun nanti ada hal-hal yang spesifik yang bukan perbuatan. Contohnya niat, itu nggak kelihatan perbuatannya. Contohnya warisan juga nggak kelihatan. Yang berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi ada Al-Quran, ada hadis, ini sumber yang primer, lalu ada juga nanti ijma' dan qiyas. Inilah fikih. Nah, kalau bicara fikih, maka ada yang menyusun atau ada yang membuat, namanya imam atau faqih yang ahli fikih, atau orang yang berijtihad namanya mujtahid. Dan ada yang mengikuti namanya muqallid, orang yang taklid. Walaupun nanti ada juga mujtahid yang sekaligus muqallid. Jadi dalam hal fikih ada 3 level manusia. Pertama ialah mujtahid, yang kedua ialah pertama mujtahid yang mendirikan mazhab, yang kedua ialah mujtahid yang masih ikut sekaligus muqallid, yang ketiga adalah murni taklid. Semuanya wajib mengamalkan fikih. Bagi kita yang taklid, maka kita wajib mengamalkan, mengikuti di antara 4 madhab yang kita ikuti di kalangan ahlu sunnah wal jamaah dengan dasar Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Inilah dasar kita wajib mengamalkan fikih sebagai bagian dari mengamalkan ayat Al-Quran tersebut. Maka fikih yang akan kita bahas terkait dengan puasa ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang mayoritas umat Islam Indonesia mengikutinya. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang diberikan dalam fikih mazhab Imam Syafi'i terkait dengan puasa. Pertama, definisi asyamu lughatan al-imsaku an syai'i. Puasa itu secara bahasa ialah menahan dari segala sesuatu. Baik itu kalaman kana atau aman. Apakah itu berupa ucapan, apakah itu berupa makanan, apapun itu secara bahasa. Kemudian secara terminologi, siyam adalah imsakun 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyati. Menahan dari segala hal yang membatalkan sejak subuh sampai terbit matahari. Jadi startnya itu subuh. Nah, cuma kemudian kita mulainya imsak, itu lampu kuning sebetulnya, karena start yang dihitung ialah sejak subuh sampai dengan maghrib. Dengan niat. Nah, ini menurut satu definisi yang bisa dicek dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji.
Nah, kemudian dalam fikih ini dibahas juga ada namanya syarat, ya, syarat sah, syarat wajib, kemudian rukun atau yang fardu, kemudian sunnah, kemudian yang membatalkan dan seterusnya. Ya, pertama kita lihat syarat wajibnya dulu. Syarat wajibnya satu, Islam. Karena kalau tidak Islam, maka dia tidak punya kewajiban itu dan dia sia-sia, tidak ada gunanya dia beramal soleh kalau tidak didasari dengan iman. Yang kedua, taklif, jadi sudah mukallaf, yaitu sudah akil dan baligh sesuai dengan hadis Rasul, rufi'al qalamu an thalathatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil jununi wa anil majnuni hatta ya'qila. Jadi harus berakal dan harus balik untuk kemudian dia menjadi mukallaf. Dan juga tidak ada uzur. Kalau ada uzur menjadi tidak wajib. Misalnya ada hal yang membolehkannya nggak puasa sebagai musafir, kemudian sakit. Nah, sakit nanti dilihat. Kalau sakitnya masih ringan itu boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau sakitnya berat, sangat membahayakan ketika dia puasa, maka dia wajib tidak puasa. Nah, ini nanti namanya al-a'dzar. Ada yang al-mubihah yang membolehkan dia tidak berpuasa. Kemudian syarat sahnya ya adalah satu, sama tadi Islam. Kalau enggak Islam tidak sah. Dan yang kedua adalah mukallaf juga, akil balik. Dan yang ketiga tidak ada penghalang, tidak haid, tidak nifas, atau tidak ada penghalang-penghalang yang lain seperti misalnya gila dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang harus dipenuhi baik sebagai syarat wajib maupun syarat sah. Insya Allah kita teruskan bagian-bagian lain pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.